Lollipop permen manis berwarna cerah bak pelangi ini menjadi salah satu penganan favorit anak-anak hingga orang dewasa. Kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan lollipop di Kampung Permen Lollipop di Kota Malang. Di Kelurahan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, ada belasan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari permen manis warna-warni ini selama puluhan tahun. Untuk membuat lollipop, pertama masak gula pasir hingga mencair. Gula rafinasi atau gula kristal putih adalah gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan zat berwarna coklat, sehingga gula rafinasi berwarna lebih putih. Setelah mencair, tambahkan glukosa cair. Kalau gula rafinasi lebih umum digunakan sebagai tambahan saat memasak dan membuat minuman, sedangkan glukosa cair lebih banyak digunakan dalam industri makanan. Nah, adonan lollipop akan matang saat mencapai suhu setidaknya 150 derajat Celcius. Pada titik ini, gelembung-gelembung udara dalam adonan akan mulai berkurang dan cairan gula mengental. Setelah itu, pindahkan adonan ke wadah stainless steel. Di sini adonan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan diberi warna dasar yang berbeda, yaitu merah, kuning, dan biru. Ada 7 warna yang digunakan hari ini: hijau, biru, navy, ungu, merah, oranye, dan kuning. Lanjut, kita siapkan adonan utama lollipop. Usahakan lollipop tidak terlalu panas sebelum ditarik. Nah, tipsnya bisa menggunakan air di bagian bawah stainless steel untuk mempercepat proses penurunan suhu. Setelah itu, tarik adonan yang masih hangat dengan bantuan mesin. Adonan dasar berwarna putih polos dipilih sebagai fondasi untuk menciptakan warna lollipop yang beragam. Suhu adonan menjadi faktor penting dalam pembuatan lollipop. Terkadang adonan pada suhu ruang diperlukan untuk mencapai tekstur tertentu. Namun seringkali adonan harus kembali dipanaskan agar bisa dibentuk dan dicetak. Selanjutnya adonan lollipop akan ditarik perlahan hingga membentuk silinder kecil yang padat. Putar juga bahan gula yang masih panas untuk menciptakan pola spiral yang cantik pada lapisan terluar permen lollipop. Lollipop yang berbentuk bulat, love atau spiral menggunakan metode yang sama. Bedanya kalau bentuk bulat dan love dicetak seperti ini. Ditusuk. Tapi pas barengan sambil neken gini? Iya. Sudah itu. Coba ini. Gepeng. Kecepatan tangan menjadi kunci dalam membuat lollipop, karena lollipop yang sudah mencapai suhu ruang dipastikan mengeras dan patah. Selama proses pembentukan lollipop, seringkali terdapat sisa adonan yang tidak dapat dibentuk, terutama pada bagian belakang. Nah, sisa adonan ini masih dapat diuleni kembali dan digunakan untuk membuat lollipop baru. Campurkan adonan gula baru dengan adonan sebelumnya. Namun jika adonan sudah agak mengeras, bisa dihancurkan menggunakan palu. Untuk mempermudah proses pencampuran dan melelehkan kembali adonan yang mengeras, sebaiknya dilakukan dalam wadah yang dilengkapi pemanas. Ketika sudah rata, tarik kembali adonan dengan mesin dan tambahkan perisa khusus permen untuk memberikan aroma khas. Setelah itu adonan ditarik-tarik lagi, dicetak lalu dikemas. Produk akhir berupa permen lollipop di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp7.500 untuk kemasan kecil berisi 20 buah lollipop, hingga Rp4.500 untuk lollipop besar berukuran 12 cm. Di antara berbagai bentuk yang dihasilkan, bentuk bulat dengan warna-warna cerah berhasil menarik perhatian saya karena desain yang sederhana namun mengundang nostalgia. Rasanya seperti gulali pada umumnya. Kalau mau dengan rasa yang berbeda, tinggal dikasih perisa ketika sedang proses pengadukan. Tapi ini hanya menggunakan pewangi atau aroma melon. Kalau rasanya ya seperti makan gulali pada umumnya. Bedanya ini masih hangat, baru matang. Mengkonsumsi makanan manis dalam jumlah yang tepat juga dapat memberikan energi tambahan untuk beraktivitas. Namun penting untuk diingat bahwa konsumsi gula sebaiknya tidak berlebihan. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Malang, Jawa Timur.